Itu dia pulang jam 12. Pas di perbatasannya banget, dilihat di spion itu udah ada cewek baju putih, rambutnya panjang banget Kak. Halo guys, balik lagi di segmen kita kali ini di cerita horor Nusantara di 8 Pilar Jaya. Nah, balik lagi dengan aku Bunga. Di cerita kali ini kan kita mau ngomongin cerita horor Nusantara nih di daerah sini juga, di daerah tempat podcast ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bisa diperkenalan diri dulu Kakak? Halo guys, nama saya Nanda Rosila. Saya berasal dari Bali ya guys. Dari mana Kakak? Bali Utara. Tepatnya di Buleleng. Buleleng. Berarti nggak boleh spoiler daerah mana ya? Iya, betul. Oke, lanjut nih dari Kak Nanda. Ada cerita horor apa sih? Boleh nggak sih kita semua tahu biar adalah ya bayangan kalau misalnya kita ke daerah Buleleng nih, yang daerah itu bisa kita jaga-jaga juga, entah itu ucapan atau gimana. Oke. Di sini aku mau sedikit cerita ya. Kemarin itu aku pulang main itu jam 9:30 malam. Itu tuh pertama kali pulang sendiri gitu karena nggak ada yang ngantar kemarin itu. Karena teman-teman aku cewek semua kan. Itu jadi aku ngelewatin gang aku tuh emang dibilang sedikit angker ya. Pulang ya. Kakak? Pulang dari main di rumah sepupunya, gitu kumpul-kumpul biasa, seperti biasa. Cuman kemarin tumben itu malaman jam 9:30-an itu sampai rumah. Kalau nggak salah itu jam 10-an enggak? Iya sepertinya. Itu dari rumah temen aku, dari rumah sepupu aku maksudnya ya. Itu hampir 20 menitan ya untuk menuju rumah. Di perjalanan itu ngerasa kayak auranya beda gitu. Berarti rumah ini kan udah menuju ke rumah. Iya betul. Rumahnya nggak di pinggir jalan berarti ya? Enggak, masuk ke tengah. Iya masuk. Terus? Itu aku ngerasa kayak hawanya beda banget. Terus pas udah di perjalanan pertengahan untuk menuju gang rumah itu, itu ada kayak kalau kalian di Bali yang sering ke Bali itu ada namanya pura atau sanggah itu. Kayak ngerasa bener-bener diikutin dari belakang kayak gitu. Terus? Jadi kaca spion yang awalnya berdiri gini, aku tundukin guys kayak. Berarti yang awalnya ngadep ke kakak, iya, langsung dititik ke bawah. Takut karena beberapa ada sepupu aku cowok gitu katanya pernah diboncengin gitu guys. Jadi agak parno aja kalau misalkan spionnya diangkat lagi kayak gitu. Mending nggak apa-apa dibonceng, yang penting nggak ngeliat aja kayak gitu. Iya benar. Terus dari situ udah nggak mau lagi kalau pulang-pulang malam kayak gitu. Itu kejadiannya baru kemarin? Betul, baru kemarin. Dan itu pertama kali nggak ada yang jemput. Biasanya ada aja yang antar juga guys. Lebih takut begal apa yang kayak gitu sih sebenarnya kakak? Begal sih. Cuman kalau hantu kan yang penting kita nggak percaya aja sih kalau misalkan kita nggak diganggu kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang sepupunya diboncengin itu, gimana itu ceritanya? Kok tiba-tiba di daerah sana juga kah atau di sekitaran sana? Di jalan raya sih kak, di jalan raya pantai. Itu emang ada perbatasan antara desa satu sama desa yang satunya kayak gitu. Jadi tuh sepupu aku tuh pulang dari apel ya sama pacarnya itu apel sama pacar. Dia tuh pulang apel katanya malam minggu waktu nih kak. Katanya itu dia pulang jam 12. Jam 12-an dari rumah pacarnya. Jam 12 ngapain aja di rumah pacar? Itu jam 12 kak ya. Itu dia berangkat dari rumah pacarnya itu jam 12 malam. Nah dari rumah pacarnya sampai ke rumah dia itu sekitar 35 menitan lah. Jauh gitu. Lumayan ya. Terus? Nah dia itu nggak tahu kenapa selepas mau ngelewatin di gini tuh kak, apa namanya, jalan yang perbatasan desa satu sama desa yang satunya lagi itu, dia ngerasa kayak kok motor aku berat banget nih kayak gitu. Kok motor aku berat banget nih, apa bannya mungkin yang bocor kayak gitu.
setelah dia lama-lama pas di perbatasannya banget, tiba-tiba dia tuh nyeletuk untuk berhenti kayak, ini kenapa ya kok berat banget, semakin berat kayak gitu Kak. Terus dia itu kayak mau berhenti, kan udah berhenti Kak ya, udah berhenti. Dilihat di spion itu udah ada cewek baju putih, rambutnya panjang banget Kak, kayak gitu. Tapi pas selama dia bawa motor itu dia nggak ngelihat ke spion kah atau Iya. gini-gini aja? Kayak dia nggak ada pikiran buat ngeliat spion sih Kak katanya. Dia tuh kayak udah ngebut aja gitu. Tapi kok semakin mendekati perbatasannya itu kok semakin berat motornya kayak gitu. Jadi pas di perbatasannya banget dia berhenti kayak gitu. Nah pas dia perbatasan udah berhenti, dilihatlah itu emang bener-bener wujudnya. Berhenti ya, cuma ngelihat itu aja. Abis itu posisinya dia kayak gimana? Dia geter Kak, geter. Kayak udah nggak bisa ngomong. Gimana ya, udah pucet banget mukanya dia katanya, udah nggak. Soalnya kan jalanannya sepi banget Kak. Ya iyalah, jam setengah 1. Itu sepi banget Kak. Terus dia itu kayak gimana ya, langsung digas aja motornya. Terus diikutin sampai di gang yang mau masuk rumah dia. Betul kayak gitu. Jadi ya, tapi dia nggak ada kapoknya Kak. Sebenarnya juga cowok. Iya sih benar, mungkin lebih lebih berani ya karena dia cowok juga kan kayak gitu. Tapi dia emang bener-bener sendiri banget Kak waktu itu. Jadi Nah, berarti posisi sampai rumah itu sepupunya nggak sakit atau gimana ya? Aman berarti kan? dia aman banget sih, Berarti Kak. kebal dia ya. Kebal Aduh. dia. Bagus ya guys. Mungkin nanti yang kenal sama Kak Nanda tahu nggak ya dia di daerah mana, sepupunya juga kayak gimana. Terima kasih ya Kak Nanda sudah bantu menceritakan cerita horor di daerah kakak. Mungkin nanti bisa ketemu sama kita lagi di next cerita selanjutnya ya guys. Sampai jumpa. Aku Bye. Bunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Nanda, sampai jumpa, nonton ya guys. Bye bye.